Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini saya sudah siapkan materi kerjanya terkait dengan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada penilaian sikap, saya telah menentukan teknik dan bentuk penilaiannya. Nah, di sana ada penilaian sikap spiritual, ada penilaian sikap sosial. Nah, penilaian sikap spiritual itu terdiri dari kita mengkategorisasikan dengan sikap ketakwaannya, kemudian peduli lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya sudah siapkan ini. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan materi LPPD ini, Nah, pemahaman konsepsi. Pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu pengumpulan dan pengolahan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Kemudian penilaian pengetahuan itu pada ranah kognitif. Kita menilai pada aspek C1, C2, C3 dan C4 sampai C6 ya. Nah, kemudian di sini ada formatnya. Saya buka besar ini formatnya. Untuk penilaian ada waktunya, nama, kejadian, perilakunya, ada butir sikapnya baik positif maupun negatif, ada tindak lanjutnya. Saya kasih contoh di sini, nama Ahmad Abdullah. Kejadian perilakunya dia tidak mengumpulkan tugas tanpa alasan yang kuat. Butir skornya atau butir sikapnya disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian misalnya Amina Bahami, dia tidak mengumpulkan tugas tanpa alasan yang kuat. Itu butir sikap yang kita itu kaitan dengan disiplinnya, jujur, dan sikap tanggung jawabnya. Maka tindak lanjutnya apa? Nah, tindak lanjutnya kita diberikan peringatan dan diminta untuk menyelesaikan tugas pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada penilaian sikap, ranah sikap spiritual. Di sini saya kasih contoh di sini spiritual, bisa semuanya kita lihat baik-baik ini. Ranah spiritual ini. Nah, pada ranah spiritual ini ada kejadian misalnya bercanda pada saat pelaksanaan doa dimulai. Itu kejadiannya yang harus kita nilai. Butir sikapnya apa? Di sana kan ada adab berdoa. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya tindak lanjutnya adalah kita bimbing untuk berikan peringatan, dan kita membimbing dengan memberikan penjelasan agar tidak diulangi pada kesempatan yang lain. Kemudian melaksanakan sholat zuhur di musola sekolah, itu butir sikapnya ketakwaan, tertib, dan membaca ayat-ayat pendek pada awal-awal kegiatan pembelajaran. Itu juga adab dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada sikap sosial. Di sana misalnya ada kejadian ini sikap sosial, kita lihat sama-sama ini formatnya ini. Saya kasih kecil lagi ini formatnya ya. Ini format sikap sosial. Ada kejadian, misalnya kejadiannya yang kita mau nilai itu menolong seorang lanjut usia menyeberang jalan di depan sekolah. Sikapnya itu santun, tolong menolong. Kemudian ada kejadian tidak memungut, ini saya perbesar, tidak memungut sampah untuk dibuang ke tempatnya, padahal sampah tersebut dekat dengan dirinya dan dia sudah melihatnya. Ini sikapnya kaitan dengan peduli lingkungan. Kemudian ada kejadian lagi misalnya mengganggu teman, suka mengusil, adab dalam bergaul, membuang sampah di sembarangan tempat. Kemudian ini teman-teman juga bisa kita lihat semuanya. Ini kaitan dengan kisi-kisi soal pengetahuan. Nah, untuk kisi-kisi soal pengetahuan ini, sebelum kita melakukan ini, kita merumuskan KD-nya.
di sini ada KD. Kita merumuskan dulu KD-nya. KD 3, KD 4-nya. Setelah kita rumuskan KD, materi apa yang kita bahas, kita rumuskan indikator dari KD itu. Nah, ini indikatornya, indikator. Ada indikatornya. Kemudian setelah indikator kita tetapkan level kognitifnya. Nah, kemudian baru kita uraikan soalnya. Ini akan terlihat pada tabel berikut ini. Ini sebagai contoh tabel ini. Misalnya di sini ada KD 3 ya. Ada KD 3 memahami arti dan pokok kandungan surah Al-Qur'an Al-Qadar. Nah, indikatornya apa? Kita menyebutkan ini, kita menentukan arti, kemudian baru kita rumuskan soalnya. Ini ada soal di butiran soal ini. Nah, soalnya punya level kognitif, ada C3, ada C4 di sini. Nah, ini kaitan dengan kita merumuskan indikator untuk penilaian tes pilihan ganda. Kalaupun misalnya tes uraian, maka soalnya saja yang kita rubah. Cara kerjanya sama, indikator, kemudian KD kita rumuskan, indikator kita rumuskan, kemudian butir soal. Itu untuk uraian. Kemudian berikut adalah praktek penugasan. Nah, praktek penugasan ini ada proyek, ada banyak ya. Kita banyak melakukan penugasan. Ini yang saya tulis. Skornya begini format penilaian untuk penugasan. Baik, terima kasih. Sedikit saja ini gambaran terkait dengan materi tugas 4. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.